Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Lilis. Hari ini saya alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama Ibu dalam kegiatan PI 5 atau pendampingan individu kelima. Untuk fokus pendampingan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan diskusi hasil loka karya yang kemarin, yaitu loka karya 5 dan tentunya di modul 3.1. Nanti kita akan berdiskusi berkaitan dengan hasil pemetaan sumber daya. Apa yang Ibu temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang ditemukan ketika Ibu melakukan kegiatan menemukan atau melakukan proses pemetaan sumber daya tersebut? Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Bapak. Di sini saya akan mencoba menjawab bahwa setelah saya mempelajari modul 3.2 tentang pemetaan aset, ya, semula itu saya berpikir bahwa sumber daya itu adalah sesuatu yang ada di sekolah saja. Tapi ternyata setelah saya mempelajarinya itu sumber daya itu atau aset itu ada di sekeliling sekolah, tidak hanya manusia tapi berupa juga lingkungan, juga komunitas. Di antaranya untuk di sekolah berarti yang manusianya saja menurut saya itu kalau dulu ya sebelum mempelajarinya yang disebut sumber daya itu hanya kepala sekolah, kemudian guru. Ternyata yang lebih utama itu adalah sumber daya, itu adalah murid. Aset itu ternyata ada di murid. Kemudian orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Kalaupun dulu saya menganggap bahwa penjaga sekolah itu bukan termasuk ke dalam sumber daya, tetapi setelah kami mempelajari modul itu, ternyata penjaga sekolah, kemudian siapa yang berhubungan dengan sekolah tersebut itu termasuk sumber daya dari unsur manusianya. Kemudian lingkungan-lingkungan di sekitar juga ya termasuk sumber daya. Bagaimana Ibu menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Nah, terima kasih Pak. Sebelumnya sebelum mengidentifikasi, saya melihat dulu, saya mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan sumber daya. Ternyata ada 7 ya Pak. Ada 7. Ya, ada 7. Dari mulai aspek manusia yang ada di sekolah, kemudian yang di sekeliling sekolah, kemudian yang ada di sekolah, yang termasuk lingkungan sekolah, ruangan dan sebagainya, kemudian alat-alat yang ada di sekolah itu juga masuk. Untuk pemetaannya itu saya mencoba mengelompokkan, ya, ini kelompok manusia, ya, yang di dalamnya itu yang di manusia juga ada yang di dalam sekolah dan ada yang di luar sekolah. Kemudian untuk aspek lingkungan yang ada di sekitar sekolah dan yang di luar sekolah. Kemudian untuk yang di luar sekolah itu walaupun itu di luar sekolah tapi keterkaitannya erat dengan sekolah, yaitu aspek dari manusia, yaitu orang tua murid itu yang sangat berarti bagi saya Pak, untuk perkembangan aset ke selanjutnya begitu Pak. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan sama Ibu? Kira-kira bisa diceritakan? Proses pengambilan keputusan di modul 3.1 ya Pak, ya, bahwa ketika ada permasalahan berarti kita itu harus menerapkan atau apakah memasukkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. ya. Di sana kita bisa memastikan apakah keputusan yang kita ambil itu termasuk terima etika atau kepada pujukan moral. Apa saja pencapaian Ibu pada pembelajaran bulan ini? Bisa diceritakan? Silakan. Ya. Untuk pembelajaran kali ini dari hasil loka karya kemarin, saya belajar menerapkan cara pengambilan keputusan. Ya.
Saya mempelajari apa itu 4 paradigma, apa itu 3 prinsip, bagaimana itu 9 langkah. Kemudian ketika yang namanya juga suatu organisasi ya Pak, apalagi itu berhubungan dengan manusia, berarti pasti bakal ada masalah, bakal ada persoalan. Di sana saya mengharapkan, saya terapkan prinsip ini untuk pengambilan keputusan. Kami di sini belajar, karena kalau sering belajar berarti kita akan terbiasa. Kemudian selanjutnya juga itu belajar menerapkan kepada rekan-rekan, ya, kepada rekan-rekan kita berbagi apa yang dimaksud dengan jaminan etika dan apa itu rujukan moral agar kita tidak tergelincir. Demikian juga kepada anak didik saya tekankan karena mereka itu adalah aset bagi saya. Mimpi saya bahwa mereka itu menjadi pelajar yang mempunyai profil Pancasila. Kemudian selanjutnya dalam pemetaan aset, kami di sini belajar untuk memetakan aset, memetakan sumber daya yang ada di sekolah ini. Ibu Lilis selama kegiatan Loka Karya 5 dan alhamdulillah pagi hari ini saya bisa langsung tahu tentang perkembangan Ibu Lilis. Insya Allah setelah ini saya akan langsung melihat LMS dan memberikan kegiatan yang terakhir yaitu penilaian. Ibu tetap sehat, jaga kesehatan, semangat, terus tinggal beberapa bulan lagi ke depan dan jangan sampai di ujung kegiatan program pendidikan berpenggerak ini ada hal yang membuat Bu Lilis menjadi patah semangat dan sebagainya. Terus berkarya dan sehat selalu. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.